Sahabat setia Go-Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 9 Desember 2025. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari Tuhan sudah dekat, Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go-Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya adalah pribadi yang paling gak betah ketika sudah berpergian lalu pulang tidak segera beberes atau bebenah koper. Maka secapek apapun saya pasti akan berupaya untuk bongkar koper, mengeluarkan pakaian kotor. Suatu hari pulang dari ziarah lalu, saya udah lelah sekali. Namun saya masih bebenah koper. Baju-baju yang kotor saya masukkan ke dalam kantong baju untuk dicuci dan saya serahkan kepada Mbak. Lalu saya pergi makan, mandi, dan bergegas untuk tidur. Saat saya mau tidur, saya teringat, oh iya, aku mau pasang alarm supaya besok gak kebablasan. Saya cari handphone saya, tetapi saya tidak menemukannya. Saya mau tanya Mbak ternyata sudah pulang. Karena Mbak tidak nginep di pastoran, sudah pulang. Akhirnya ya sudahlah, tidur saja, besok pagi pasti bisa dibangunkan oleh alarm bawaan yang sudah selama ini menjadi kebiasaan saya ya. Bangun sekitar jam 5, jam 6 pasti saya udah bangun. Lalu besok ketika Mbak sudah datang pagi, saya tanya sama Mbak, apakah Mbak lihat HP saya? Lalu Mbak mengatakan, Romo, untung lu Romo, aku cek saku-saku Romo sebelum dicuci. Kemarin saya temukan HP Romo di saku jaket. Lalu saya bilang sama Mbak, kok Mbak nggak kasih ke saya waktu hari itu, malam itu. Saya takut Romo udah tidur. Maka saya udah kasih tahu kok Romo. Saya WhatsApp Romo. Lalu saya bilang, Romo, HP-nya saya taruh di dalam lemari sepatu ya. Aneh. Ya di WhatsApp orang HP-nya nggak saya pegang. Dia WhatsApp saya. Mana saya tahu kan. Sahabat setia Go-Warrior yang dikasihi Tuhan, firman hari ini begitu istimewa, bahwa kasih Allah melampaui pemikiran manusia. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Dan ketika seekor diantaranya hilang dan tersesat, gembala itu meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan untuk mencari yang sesat. Jika dipikir-pikir, tindakan gembala ini nggak umum dan bahkan tidak rasional karena meninggalkan yang banyak hanya demi yang sedikit. Sesuatu yang aneh dan menuntut resiko kerugian yang besar. Namun gembala yang baik melakukan yang tidak rasional bagi pemikiran manusia demi menemukan domba yang hilang dan yang tersesat. Dan setelah ditemukan domba itu, ia dengan penuh sukacita menggendongnya, mengembalikannya kepada kawanan domba yang lain. Ingin mengatakan Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Ia tidak menghendaki ada satupun dari kawanannya yang hilang dan tersesat. Allah akan mencari, berupaya menemukan yang hilang
agar yang sesat dikembalikan pada kegenapan kawanan. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, perjuangan menjadi gembala yang baik tidak mudah. Dibutuhkan keringat, peluh untuk mencari yang hilang, perjuangan untuk mencari yang hilang. Di zaman ini ada bahaya, ketidakpedulian karena keegoisan kita. Kita hanya mau cari selamat sendiri dan lebih mengedepankan kenyamanan, kenikmatan diri kita ketimbang kita mau melayani, belusukan untuk peduli dengan sesama, untuk peduli dengan yang lain. Maukah kita menjadi pribadi seperti Yesus sebagai gembala yang baik, yang mau senantiasa peduli untuk mencari, merangkul, menemukan yang hilang dan tersesat. Semoga kita mau menjadi pribadi yang macam itu. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.